Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, saham cuan, TPIA, Antap, dan Pegas untuk tanggal 2-6 Desember 2024. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja karena teman-teman akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Jika tertarik mendapatkan benefit ini, boleh langsung hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui WA atau link yang ada di deskripsi. Nah, mumpung sekarang ada diskon ya. Diskon join ke premium sebesar 5%. Nah, di sini. Dan hanya berlaku sampai 13 Desember, jadi yang ingin join boleh langsung manfaatkan diskon ini. Atau teman-teman juga boleh bergabung menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan banyak info menarik, seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, kemudian saham-saham menarik setiap minggunya, dan juga mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham di YouTube. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Antek Saham juga memberikan pilihannya. Teman-teman bisa join ke premium secara gratis, tapi dengan syarat buka akun KB Valbur Sekuritas melalui Antek Saham. Dengan ini, teman-teman akan mendapatkan banyak benefit, seperti mendapatkan grup premium atau grup VIP untuk nasabah yang sudah buka akun KB Valbur Sekuritas melalui Antek Saham, kemudian mendapatkan stock pick atau mendapatkan rekomendasi saham setiap harinya secara gratis, kemudian ikut market update melalui Google Meet, dan tentunya menjadi prioritas nanti di sana. Syaratnya hanya 3, teman-teman hanya buka akun KB Valbur Sekuritas melalui Antek Saham atau melalui link ini, kemudian deposit 5 juta, jika ingin nego boleh, hubungi admin, dan juga aktif bertransaksi. Untuk info selengkapnya hubungi saja admin melalui WA 0858 1084 8955 atau klik link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Untuk cuan boleh kita lihat ya di sini. Pergerakannya 1 minggu terakhir tidak terlalu signifikan, cenderung bergerak sideways, dan memang view-nya akan lebih cenderung bergerak turun ya, karena memang di sini dia membuat pola downtrend, sehingga pergerakan dari cuan akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Nah, di sini dia cukup bagus ya, walaupun IHSG bergerak turun di 1 minggu terakhir ini, tapi pergerakan dari cuan masih bisa bertahan atau bergerak sideways. Dari sini view saya pada cuan masih akan cenderung bergerak turun ya. View saya akan cenderung bergerak turun ke target turun kita di 5825 sampai 6200 atau di area demand-nya. Di sini pergerakannya akan cenderung bergerak turun karena secara polanya dia akan lebih cenderung atau lebih dominan untuk bergerak turunnya. Nah, jika pun nanti dia bergerak naik ke area supply, maka pergerakan naiknya hanya untuk rebound saja. Pergerakan naik rebound ke area supply, lalu cenderung bergerak turun kembali. Jadi selama di bawah area supply, yang ini supply 7250 sampai 7500, maka pergerakan dari cuan akan cenderung bergerak turun. Tetapi jika sudah break area supply ini, maka cuan akan bergerak naik ke area 7900 sampai 8100. Nah, maka dari itu boleh pantau satu area saja pada saham cuan, yaitu area supply 7250 sampai 7500. Jika kita cek secara broker summary pada saham cuan, oke, di sini mulai akumulasi ya. Jadi pada saat dia bergerak sideways di sini, dari asing dan juga bandarnya mulai akumulasi. Jadi sebenarnya boleh bergerak naik ya, tapi secara teknikal seperti yang tadi masih akan lebih dominan untuk bergerak turun. Kita cek 1 minggu terakhir. Oke, ODBK memang volumenya tidak terlalu besar ya dari volume sebelumnya. Dari sini boleh kita lihat volume transaksinya sudah mulai mengecil, sehingga memang akumnya masih tergolong kecil di sini. Boleh kita lihat ya, volumenya di sini semakin mengecil, yang menandakan memang pergerakan atau transaksi pada cuan ini tidak terlalu signifikan. Oke, tapi walaupun akumnya kecil, tapi di sini terlihat konsisten beli dari OD ya. Ada konsisten beli dari RX, OD, dan DP, yang buangan AF, AZ, dan CD. Jadi di sini terlihat kalau asingnya mulai akum kembali pada saham cuan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk cuan bisa rebound ke area supply 7250 sampai 7500. Jadi untuk cuan, karena posisi sekarang di area tengah, maka dia boleh bergerak ke dua arah ya. Intinya selama di atas support ini ya, support 6500, maka dia akan cenderung bergerak naik. Tapi jika break dan support 6500, maka dia akan turun kembali ke area target turun kita. Jadi pantau juga support di 6550. Jika di breakdown dia akan valid bergerak turun, tetapi jika belum maka cuan akan rebound
ke area supply 7250 sampai 7500. Untuk trading plan belum ada karena memang belum ada konfirmasi untuk bergerak naik pada saham cuan ini. Hanya saja dia ada akumulasi secara 1 minggu terakhir yang membuat saham cuan ini menjadi menarik. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Untuk TPIA boleh kita lihat di sini view kita di 2 minggu yang lalu ya. Karena 1 minggu yang lalu atau di minggu yang lalu video ini tidak saya update ya. Jadi untuk analisa kita di 2 minggu yang lalu boleh kita lihat di sini saya membuat analisa kalau TPIA akan lebih cenderung bergerak turun, tapi boleh kita lihat di sini dia langsung bergerak naik ya. Tapi dia belum mampu break area supply-nya di sini 7475 sampai 7275. Ini menjadi supply yang penentu pada TPIA. Supply penentu. Jika supply ini di breakout, maka TPIA akan bergerak naik kembali ke area 8400 sampai 8500. Tetapi jika supply-nya belum di breakout, maka dia akan turun kembali ke support-nya di sini. Support di angka 6300. Jadi pantau saja satu area supply pada TPIA, yaitu di angka 7475 sampai 7275. Jika di breakout, maka TPIA akan valid bergerak naik ke 8400 sampai 8500. Tetapi jika supply ini belum di breakout, maka TPIA akan turun kembali ke support di 6325. Jika kita cek secara broker summary-nya, TPIA oke, masih distribusi ya. 2 minggu terakhir dari ZPBK, 1 minggu terakhir masih sama saja distribusi. Di hari Jumat masih sama saja distribusi. Jadi memang TPIA ini masih dalam tahap distribusi sehingga harga sahamnya cenderung bergerak turun. Oke. Dan juga brokernya yang jualan yaitu BKZP dan AK itu dari asing yang cukup besar. Jadi dengan ini masih ada potensi penurunan pada TPIA. Jadi secara teknikal jika ingin entry tunggu dia break area supply atau turun ke area supportnya. Dan untuk sekarang karena posisi di area tengah, maka lebih baik wait and see dulu pada saham TPIA. Nah, view saya di sini dia akan turun dulu ya. Turun dulu ke area support, lalu bisa bergerak naik kembali. Atau jika break dan support, dia akan turun kembali ke area beli aman kita di 5.600 sampai 6.000. Jadi boleh pantau ada 2 area pada TPIA. Yang pertama supply 7475 sampai 7275, kemudian support 6325. Untuk sekarang belum ada trading plan karena memang posisinya belum bagus untuk di entry. Lebih baik wait and see untuk saham TPIA. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Oke, untuk Antam boleh kita lihat di sini. Memang view saya di 2 minggu yang lalu akan cenderung bergerak turun ya. Karena dia sudah break dari support ralanya di sini. Dan boleh kita lihat dia break lalu bergerak naik hanya untuk rebound saja ya. Hanya untuk rebound. Sini dia rebound dan setelah mencapai supply dia mulai bergerak turun kembali. Jadi dengan ini view saya pada Antam masih akan cenderung bergerak turun. Karena secara trennya sudah patah tren sehingga ini membuat Antam akan lebih dominan untuk bergerak turun. Target turun saya pada saham Antam yaitu di sini ya, di area demand 1280 sampai 1315. Jika kita cek secara broker summary pada Antam, oke, ada akumulasi ya di sini cukup bagus. 1 bulan terakhir akumulasi dari tanggal 1 November. Oke, jadi pada saat dia bergerak turun di sini ada akumulasi ya dari CC yang cukup besar. Kita cek 2 minggu terakhir. Oke, 2 minggu terakhir netral ya di sini. Walaupun ada distribusi dari AK dan BK. 3 minggu terakhir ya di sini. Oke, ada akumulasi dan 1 minggu terakhir ada akumulasi dari KZ di hari Jumat. Ada akumulasi dari NI, LG, dan YU. Dan di sini kita lihat CC-nya tidak kelihatan ya. Tapi jika kita lihat lagi 1 bulan terakhir, yang akum yang paling banyak adalah CC ya, dengan average di 1.500. Jadi CC kemungkinan beli pada saat di atas ini ya. Dan dengan ini sebenarnya Antam masih potensi untuk bergerak naik karena secara broker summary-nya masih ada akumulasi. Tapi kita lihat lagi di sini secara teknikal ada potensi dia lanjut bergerak turun karena sudah break dari support ralanya di sini. Jadi untuk Antam saya buatkan satu support ya, yang bisa menahan pergerakan turunnya di angka 1385. Selama area ini belum mampu di break dan maka Antam akan bergerak naik kembali ke area supply di sini di 1490 sampai 1535. Untuk valid bergerak naik maka harus bisa breakout dulu untuk area supply ini. Jika bisa di breakout maka Antam
akan bergerak naik ke area 1600. Nah, maka dari itu untuk Antam pantau dua area. Yang pertama supply 1490 sampai 1535, kemudian support di angka 1385. Kemungkinan pergerakannya akan lebih cenderung bergerak naik turun, naik dulu ke area supply lalu turun lagi ke support, nah bergerak naik turun di sini. Jadi boleh pantau kedua area ini pada saham Antam. Nah, seperti yang tadi untuk trading plan belum ada karena memang trennya masih dalam pergerakan turun ya. Jadi jika kita beli sekarang maka kita sedang counter trend. Jadi lebih baik wait and see dulu sampai nanti dia membuat suatu konfirmasi yang lebih valid. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas. Untuk Pegas boleh kita lihat di sini masih dalam skenario kita atau sesuai dengan analisa kita, dia akan bergerak naik turun di area supply dan juga di area demand-nya. Nah, boleh kita lihat ya, setelah mencapai demand dia bergerak naik dan setelah mencapai supply dia bergerak turun. Nah, seharusnya teman-teman bisa manfaatkan trading intraday pada saham Pegas ini. Boleh kita lihat setelah mencapai demand dia bergerak naik sampai ke 6% dan setelah mencapai supply dia mulai bergerak turun kembali. Jadi jika ingin entry pada saham Pegas maka tunggu Pegas turun dulu ke area demand. Nah, di sini dia sudah mulai reject ya di area supply, kemungkinan dia akan turun dulu ke area demand. Lalu setelah mencapai demand dia akan bergerak naik kembali ke area supply-nya. Jadi untuk Pegas masih dalam cenderung pergerakan sideways, jadi lebih baik wait and see dulu sampai dia turun ke area demand, dan jika ada rejection di area demand maka teman-teman boleh beli dengan target di area supply-nya. Jika kita cek secara broker summary pada Pegas, oke, ada distribusi ya di hari Jumat, tapi jika kita lihat di sini ada suatu candle yang signifikan yang terjadi di tanggal 25 November. Kita cek. Oke, ada akumulasi ya di tanggal 25 November. Ada akumulasi dari angka yang sangat besar di angka 28 miliar. Jadi dengan ini seharusnya Pegas akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Kita cek 1 bulan terakhir. Oke, masih akumulasi dari NI, KZ, DH, dan yang lainnya. Jadi dengan ini Pegas akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Jadi boleh pantau pergerakan Pegas nanti di area demand. Jika ada rejection maka teman-teman boleh beli dengan target di area supply 1540 sampai 1585. Untuk area pembelian yang bagus di angka 1470 sampai 1495. Nah, boleh nanti manfaatkan buy di area demand yang ini ya, dan juga sell di area supply-nya. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika ingin bergabung ke premium, boleh nanti hubungi admin. Jika ingin bergabung secara gratis maupun berbayar, mumpung ada diskon, semoga teman-teman bisa memanfaatkan promo tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.